Tadi disampaikan oleh Abah bahwa dalam puasa itu tersimpan 3 asas ajaran Islam, iman, Islam, sama Islam. Nah, puasa-puasa apa saja yang diajarkan oleh Nabi dan urutannya mana yang terbaik? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, menyambung, ada pertanyaan dari terkait hal goib, bahwa setiap anak itu kan dilahirkan suci, tapi kenapa ada jenazah Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan kami tentang puasa ya. Apa saja puasa-puasa yang memiliki keutamaan selain puasa Ramadan? Yang dianjurkan Nabi itu banyak. Dan tiap puasa yang dianjurkan Nabi tentu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Terutama nanti selepas bulan suci Ramadan ada yang namanya puasa Syawal. Sita min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal. Yang itu bisa kita lakukan bebas, kapan aja boleh kita lakukan, asal tidak melakukan puasa di hari Jumat secara bersendirian. Itu nggak boleh, karena ketika ketemu antara kewajiban dan larangan Allah, maka yang harus didahulukan adalah larangan. Nabi melarang kita untuk melakukan puasa sunnah di hari Jumat, haram hukumnya ketika bersendirian. Arti bersendirian tidak diawali sebelum dan tidak diakhiri setelahnya. Itu artinya bersendirian. Kita puasa cuma puasa Jumat doang, itu nggak boleh, kecuali kita awali sebelumnya atau kita akhiri setelahnya. Jumat dan Sabtu atau Kamis dan Jumat itu baru boleh. Tetapi kalau kita niat sengaja puasa di hari Jumat, hukumnya haram. Begitu juga di di bulan Syawal nanti. Kita bebas ngambilnya, mau tiap Senin boleh, yang penting mencukupi 6 kali berpuasa. Dan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, seperti ibadah puasa 1 tahun. Kemudian ada juga puasa yang disyariatkan yang kita lakukan di tiap minggu, Senin dan Kamis. Ya, itu pun diutamakan. Karena apa? Amalan catatan anak cucu Adam itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis di saat berbuka. Makanya alangkah baiknya, kata Nabi, jikalau ketika catatan kalian itu disetorkan, kalian dalam keadaan berpuasa. Makanya disunahkan puasa Senin dan Kamis untuk mingguan. Ada juga puasa bulanan yang disebut dengan puasa Yaumul Bid, pada tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan-bulan Hijriyah. Itu pun disunahkan kita puasa. Atau puasa sunnah yang kita lakukan setahun sekali, yang memiliki keutamaan. Yang pertama adalah di saat wukuf 9 Zulhijjah pada tanggal 10 Muharram. Ini puasa yang pertama kali diwajibkan, itu pun sama. Atau kita mau melakukan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka. Itulah diantaranya rangkaian puasa-puasa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita puasa di hari kelahiran? Apakah boleh? Saya lahir hari Kamis, saya puasa tiap hari Kamis boleh, karena Nabi pun sama, senantiasa puasa di hari kelahiran beliau, yaitu hari Senin. Yang repot kalau lahirnya hari Jumat. Dia harus mengawali atau mengakhiri, jadi 2 hari itu. Atau saya mau puasa yang puasa sunnah biasa, yang memang nggak ada anjuran sama sekali, itu pun boleh, yang disebut puasa mutlak. Kapanpun puasa kita boleh. Isengnya hari Selasa misalnya, waduh gak ada kerjaan, nganggur di rumah, saya mau ibadah puasa, itu boleh. Walaupun tidak ada hadisnya, puasalah kalian di hari Selasa, itu nggak ada hadisnya.
Tetapi kita melakukan ibadah puasa di hari Selasa itu boleh. Apa dalilnya kita boleh melakukan itu? Suatu ketika Nabi pernah masuk ke dalam rumahnya, ya, rumah Aisyah, dan berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah pagi hari ini kau memiliki makanan?" Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Nabi menjawab, "Kalau begitu aku berpuasa hari ini." Nah, di situ sebagai satu dalil kapanpun kita puasa boleh. Lihat situasi dan keadaan. Tapi gimana seandainya ketika kita berpuasa, lagi semangat di puasa, tiba-tiba siang hari teman kantor ngajakin makan. Ini kan godaan yang berat. Udah gitu nawarin sate kambing, mau dimakan sate kambing enak di sana masuknya. Mana yang kita harus dahulukan? Tetap bertahan ini shaim atau ayo kita jalan gas? Syariat Islam seperti apa? Ternyata syariat Islam mendahulukan memenuhi undangan saudara kita. Kita batalkan puasa sunnah, kita memenuhi undangannya. Ayolah kita gaskan. Iya, padahal kita udah niat puasa. Dan puasa kita sudah tercatat oleh Allah sebagai ibadah puasa. Kadang saya pernah menjumpai seseorang gitu, acara akikah. Akikah itu kan acara makan, ya kan? Karena motong kambing itu pasti. Saya lagi ikut acara itu akikah, tiba-tiba ada tamu, saya dengar, ayo cobain makan dulu. Nggak apa-apa, saya lagi puasa hari ini. Itu nggak boleh, itu makruh. Ketika ada orang ngundang makan, kita bilang puasa, menolak karena kita puasa, itu makruh. Karena apa? Islam diturunkan itu untuk memberikan kedamaian di tengah masyarakat. Islam lebih mendahulukan hablum minan nas. Bagaimana kita memiliki akhlak yang baik kepada manusia. Lain halnya, ya ini lain halnya ketika bulan suci Ramadan. Kita punya teman nawarin makan sate. Wah, kata Pak Ustadz, ada huluin gas ke sini. Itu nggak boleh, karena wajib. Ya, harus dipahami ya. Jadi jangan bilang gara-gara saya ini boleh nih. Nggak boleh. Itu dalam kaitannya puasa sunnah. Kita lebih mendahulukan undangan orang lain. Makanya ketika misalnya di hari Minggu ada undangan kondangan, nggak boleh kita puasa. Karena kita harus menghormati tamu dengan memakan hidangan yang disuguhkan. Apalagi acara akikah. Itu ulama memakruhkan kita puasa di saat undangan akikah. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan nanti jangan ya. Jangan salah dengar. Bahaya itu. Seperti itu. Iya, jadi kalau untuk puasa sunnah kita boleh membatalkan. Dan insya Allah itu sudah tercatat sebagai amal soleh, seolah-olah kita telah berpuasa sampai maghrib. Iya, seperti itu. Nah, itu termasuk yang manusia juga, Pak, yang mau makan. Termasuk puasa sunnah tapi ya, puasa sunnah. Dapat Bang, dapat siang. Gak apa-apa itu enak, udah dapat bonus. Buka puasanya jam 12 aja. Tengah hari. Iya, puasa bentuk namanya. Jadi seperti itu. Kalau dalam puasa sunnah bebas, kita boleh membatalkan, tapi dengan alasan. Atau bahkan ketika kita udah nggak mampu, kita lagi puasa Senin Kamis, tiba-tiba asar gitu, hausnya luar biasa, kan kita batalkan minum nggak apa-apa. Kita batalkan puasanya. Beda dengan Ramadan. Ramadan itu puasa kita nggak boleh kita batalkan kecuali ada alasan-alasan yang disyariatkan oleh Islam. Jadi nggak boleh seenak-enaknya kita batalin puasa Ramadan, itu haram hukumnya. Sama kayak sholat. Di tengah jalan kita membatalkan sholat wajib kita, itu haram hukumnya. Kecuali ada alasan-alasan yang disyariatkan, seperti lagi sholat buang angin, itu harus batal, harus mundur itu. Yeah.
Tetapi kalau puasa wajib kita batalkan, haram hukum, sama seperti itu, kecuali ada alasan yang disyariatkan seperti sakit ya, memang tubuh membutuhkan cairan ataupun makanan, kita wajib buka pada waktu itu. Tetapi kalau untuk puasa sunnah bebas, mau sampai maghrib, sampai isya, sampai zuhur bebas. Yang beda nilainya aja. Kalau sampai maghrib itulah puasa, kalau sampai asar bukan puasa, itu namanya diet gitu. Nggak makan. Tapi kalau itu berbuka karena alasan dari orang lain, misalnya ada undangan akikah, sunatan ataupun walimah, itu boleh membatalkan puasa itu. Kecuali puasa Ramadan. Ada undangan kawinan, bos kita Nasrani misalnya, bila mereka merayakan dan kita datang, kita wajib nolak untuk hidangan tersebut. Karena apa? Ini sohim, aku sedang berpuasa, wajib. Jadi nggak boleh dibatalkan dengan alasan dapat undangan seperti itu. Yang kedua tadi apa? Setiap anak dilahirkan suci. Kenapa kok tiba-tiba ada jin nasabnya? Ketika seorang anak lahir dalam keadaan suci, arti suci di sini adalah sesuai dengan fitrah, yaitu Islam. Intinya hadis itu, setiap anak atau bayi yang dilahirkan dalam keadaan muslim. Makanya anak-anak yang meninggal dunia di usia sebelum balik semua masuk surga, walaupun lahir dari keluarga non muslim. Ya, ada tetangga kita Hindu misalnya, anaknya meninggal usia 4 tahun masuk surga. Kalau dalam Al-Quran itu mereka semua menjadi wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan di surga. Karena apa? Dia udah muslim, lahirnya muslim. Kecuali ketika akil balik, dia melanjutkan agama orang tuanya non muslim, barulah di situ gugur, fitrahnya itu gugur. Jadi kaitannya dengan itu sebenarnya agama, bukan suci bersih. Sedangkan jin nasab itu warisan dari nenek moyang, kakek nenek, bapak, uyun dan lain sebagainya yang memang punya keilmuan dulunya waktu masih hidup. Makanya hati-hati ente semua yang coba belajar ilmu kebatinan, ilmu semuanya. Begitu ente meninggal dunia, ente ngewarisan itu tuh ke anak cucu. Iya, kalau mereka nggak menyesatkan, wah itu kasihan anak cucu kita. Makanya jangan buka perjanjian dengan makhluk gaib apapun namanya, entah ilmu kebal ke ilmu ini, ilmu itu, jangan sama sekali. Karena apa? Pilihannya cuma 2. Ini pasti terjadi dalam kehidupan kita, ini pasti terjadi. Yang pertama, kita tobat di usia tua. Ketika napas sudah ngap-ngapan, cucunya datang, nah itu jangan-jangan kakek saya punya ilmu, kita dilunturin, itu pasti terjadi. Kita dilunturin. Yang kedua, kalau memang nggak sempat dilunturin, meninggal secara mendadak, jin yang ada di dalam tubuhnya itu akan diwariskan kepada anak atau cucu. Itu bahayanya. Bahayanya itu di situ. Makanya jangan sekali-sekali kita buka perjanjian dengan mereka dengan keilmuan tertentu. Udahlah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, udah paling aman itu. Apapun yang terjadi kita tawakal hanya pada Allah. Namun tetap kita selalu minta, selalu dihindarkan dari berbagai macam bentuk musibah. Selain doa, jangan lupa untuk sedekah dan infak sebagai penutup dari musibah-musibah yang akan terjadi. Seperti itu. Oke ya? Cukup ya? Alhamdulillah, acara The Medal dan setelah kita lagi bersama. Ini yang terakhir mungkin.